Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Baik Ibu, kita bertemu lagi ya sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Ya, Ibu masih mengingat saya siapa? masih Suster Najwa. Ya, Ibu Laila ya. Bagaimana dengan kabar hari ini atau perasaan Ibu hari ini? Sudah lebih lega Sus. Jadi sudah lebih lega ya. Ya. Nah, sebelum kita akan berbincang-bincang atau berdiskusi mengenai cara mengontrol halusinasi dengan teknik yang kedua, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, yaitu 10 pertanyaan ya Ibu kepada Ibu. Apakah Ibu mengizinkan? Iya. Baik, untuk pertanyaan yang ke-1 atau yang pertama, seberapa sering Ibu mendengar suara itu muncul? Sudah tidak sesering sebelumnya Sus. Baik, sudah tidak sesering sebelumnya ya. Lalu berapa lama suara itu muncul atau berlangsung? Kemarin itu sekitar masih ulang kali menit lebih, namun sekarang sudah menurun dari mungkin 4 menit 3 menit. Oh baik. Lalu Ibu dari mana suara itu muncul? Masih sama Sus, masih dari berbagai arah. Oh baik. Seberapa keras suara itu muncul? Tidak sekeras sebelumnya Sus, mungkin seperti suara ngobrol biasa atau suara bisik-bisik. Apakah Ibu yakin suara tersebut berasal dari diri Ibu sendiri atau orang lain? Dari orang lain Sus. Berarti dari orang lain ya. Seberapa sering isi suara tersebut membuat Ibu tidak nyaman? Masih merasa tidak nyaman sesuai dengan suara tersebut. Bisakah Ibu memberikan contoh kepada saya apa isi dari suara tersebut? Masih sama Sus, mengejek saya, merendahkan saya. Oh baik ya. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman oleh kehadiran suara tersebut? Masih sama Sus, masih merasa tidak nyaman. Lalu seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Ya setiap suara itu muncul saya masih merasa tidak nyaman Sus, namun tidak sebisa sebelumnya. Seberapa baik Ibu dalam mengendalikan suara tersebut? Sudah lumayan sih Sus, dengan cara yang sudah saya ajarkan kemarin. Oh baik ya. Apakah Ibu masih mengingat beberapa cara yang sudah diajarkan untuk bisa mengontrol halusinasi tersebut? Iya masih. Bisakah Ibu menyebutkan dan mempraktikkan bagaimana caranya? Yang saya ajarkan kemarin dengan teknik menghardik, yaitu dengan saya mengetuk kedua telinga saya dan mengatakan, pergi kamu palsu, kamu mengganggu saya. Baik, Ibu masih bisa mengingat dan masih bisa untuk melakukan teknik tersebut ya? Iya. Apakah Ibu sudah melakukan teknik tersebut yang telah saya ajarkan kemarin? Sudah Sudah ya. sebutnya. Nah, selain dari cara tersebut, apakah Ibu masih mengetahui beberapa cara yang lain? Iya Sus, Apa coba? dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain seperti yang Suster sebutkan kemarin. Wah, benar sekali ya, Ibu masih mengingat. Nah, hari ini kita akan belajar untuk berlatih mengobrol dengan lawan bicara ya Ibu. Iya. Nah, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan berlatih untuk cara yang kedua, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Tujuannya agar bisa mengontrol halusinasi dengan menolak halusinasi itu muncul. Untuk tepatnya di sini saja ya Ibu, dan Ibu mau berapa lama? 15 menit, tidak apa-apa? Iya. Baik. Kalau begitu, apakah Ibu bersedia untuk melakukan latihan kedua hari ini? Bersedia. Baik. Yang pertama, apakah Ibu sudah mengerti cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap itu seperti apa? Belum. Belum ya. Jadi, mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap yaitu teknik metode terapi yang digunakan untuk penderita halusinasi, terutama pendengaran, dengan cara yang nyata dan juga dengan cara yang sadar. Dengan mengobrol nanti, Ibu bisa mengurangi kecemasan, lalu menolak perintah tersebut, dan meningkatkan kualitas untuk meningkatkan kontrol diri. Begitu ya Ibu, tujuannya sendiri
agar Ibu bisa mengurangi intensitas dari halusinasi tersebut, kemudian bisa membedakan antara hal yang nyata atau tidak dan meningkatkan kualitas dalam hidup Ibu. Begitu ya. Nah, yang perlu disiapkan adalah kesiapan dan komitmen dari diri Ibu dan lawan bicara nanti. Begitu ya Ibu. Baik, untuk yang pertama atau sebelumnya saya akan praktikkan terlebih dahulu ya Ibu. Caranya, jika Ibu mulai mendengar suara tersebut, Ibu bisa langsung saja untuk mendatangi orang lain, kemudian mengatakan, tolong bicara dengan saya perlu bantuan, ayo bicara dengan saya. Gitu ya Ibu. Sekarang Ibu bisa mempraktikkan caranya. Caranya, jika saya mendengar suara, saya langsung mendatangi orang yang ada di sekitar saya dan mengajak mereka bicara dengan mengatakan, saya mendengar sesuatu, tolong bantu saya, ayo bicara dengan saya. Wah, baik ya, Ibu sudah benar sekali dalam memaparkan tadi apa yang telah saya contohkan. Baik Ibu, bagaimana perasaannya setelah kita berbincang untuk latihan cara mengontrol halusinasi dengan cara yang kedua, yaitu bercakap-cakap? Senang sus, karena saya bisa mengetahui cara lain. Nah, apakah Ibu masih mengingat bagaimana teknik kedua ini dilakukan? Bisakah Ibu mempraktikkan? Caranya, dengan saat saya mendengar suara, saya langsung mendatangi orang lain dan mengatakan, tolong saya mendengar sesuatu, ayo bicara dengan saya. Baik, benar sekali ya Ibu. Apakah Ibu masih mengingat apa itu pengertian dari mengontrol halusinasi dengan mengobrol dengan orang lain? Masih. Bisakah Ibu mendeskripsikan? Teknik bercakap-cakap itu metode untuk pasien halusinasi dengan merespon suara-suara tidak nyata secara sadar dan dengan mengobrol dengan orang lain. Saya bisa mengurangi rasa cemas saya, menolak terikat dari suara-suara tersebut, dan saya bisa meningkatkan kontrol diri saya. Wah, baik, benar sekali ya Ibu. Lalu untuk tujuannya seperti apa? Tujuannya supaya saya bisa mengurangi intensitas halusinasinya dan membedakan mana yang nyata dan tidak, dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup saya. Baik, benar sekali ya Ibu. Untuk latihan kita hari ini, kita masukkan ke dalam jadwal harian Ibu ya. Apakah Ibu setuju? Nah, jika Ibu mulai mendengar suara itu lagi, Ibu bisa mempraktikkan latihan hari ini ya. Baik, Ibu bisa melakukan latihan ini sampai suara itu tidak terdengar, dan bisa dilakukan selama 3 kali dalam sehari ketika suara itu muncul. Gitu ya Bu, supaya suara yang terdengar tidak mengganggu Ibu lagi dan Ibu bisa lebih nyaman dalam beraktivitas. Begitu ya Ibu. Ya, Untuk besok kita akan bertemu lagi ya Ibu untuk berbincang mengenai cara yang lain agar bisa mengontrol halusinasi Ibu. Caranya yaitu dengan melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencegah suara itu muncul. Begitu ya Ibu. Ya. Kita akan bertemu besok lagi di jam 9 ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kita mulai di pukul 9, nanti kita akan berbincang-bincang selama 15 menit ya Ibu di ruangan ini ya. Ya. Baik, kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih Ibu, tadi sudah bagus sekali dalam mempraktikkan mengontrol halusinasi dengan teknik mengobrol dengan orang lain. Begitu ya Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat beristirahat dan saya pamit undur diri Ibu. Terima kasih. Iya.